Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pertama, yaitu terkait bilangan real ya. Jadi mungkin di beberapa mata kuliah yang lain sudah pernah disinggung mengenai atau sudah pernah dibahas mengenai bilangan real. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali terkait bilangan real itu, mulai dari sifat aljabar dan urutan dalam bilangan real itu sendiri. Jadi ada beberapa sifat nanti yang akan kita bahas beserta teorema-teoremanya untuk materi pertama kita ini. Oke, yang pertama yaitu terkait sifat-sifat aljabar dan urutan dalam bilangan real. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jenis bilangan itu mulai dari bilangan kompleks ya, bilangan kompleks, terus ada bilangan imajiner, dan ada bilangan real. Nah, bilangan real ini dimana yang biasa kita gunakan di dalam matematika sendiri ya, yang sangat banyak digunakan itu adalah bilangan real. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah mengenai sifat aljabar dan urutan dalam bilangan real itu sendiri. Nah, di sini untuk sifat aljabarnya ya, untuk sifat aljabar pada bilangan real. Jadi bilangan real itu biasanya disimbolkan dengan R seperti ini ya. Jadi real seperti itu. Jadi pada himpunan semua bilangan real atau R ya, itu terdapat dua operasi biner ya, yang dinotasikan dengan ini dan ini. Ini operasi binernya apa? Itu penjumlahan atau addition ya. Kalau biasanya di buku-buku yang berbahasa Inggris itu biasanya dituliskan dengan addition. Terus ada perkalian atau multiplication ya, atau perkalian. Jadi ada dua operasi biner di dalamnya, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi dua operasi biner ini itu memenuhi sifat-sifat dari bilangan real, yaitu di sini ada 6 sifat ya yang dikategorikan ke dalam A1 sampai dengan A4 dan M1 sampai dengan M2 ya. Jadi kalau A1 sampai dengan A4 sampai dengan M4 ya nanti ya. Dan ada D di sini pengkodeannya atau pengkategoriannya. Jadi A itu untuk yang operasi binar penjumlahan, sementara M itu adalah untuk yang operasi binar perkalian, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu adalah A1 atau di sini dinamakan sebagai sifat komutatif penjumlahan. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar terkait sifat komutatif ya. Penjumlahan yaitu berkebalikan ya artinya ya. Jadi sifat komutatif itu berkebalikan, artinya kalau kita punya bilangan di mana bilangannya itu adalah A dan B, ketika A dan B itu dijumlahkan maka hasilnya itu akan sama dengan B plus A, seperti itu. Itu khusus untuk bilangan penjumlahan dari dua buah bilangan di mana A dan B-nya itu adalah bilangan real. Karena kan kita sekarang bicaranya di bilangan real, seperti itu. Itu sifat komutatif. Komutatif itu juga biasa disebut sebagai pertukaran ya. Jadi A plus B sama dengan B plus A gitu. Kalau untuk yang penjumlahannya. Tapi kalau untuk yang perkaliannya ya, sekaligus ya saya jelaskan saja langsung ke perkaliannya. Jadi kalau penjumlahan komutatif, perkalian juga komutatif, yaitu ketika kita punya A dan B itu bilangan real, maka A dikali B itu akan sama dengan B dikali A. Itu artinya sifat komutatif perkalian, atau dia mempertukarkan tempatnya tapi hasilnya itu akan sama, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu
sifat asosiatif ya. Jadi asosiatif itu ada di penjumlahan juga ada di perkalian. Asosiatif itu artinya mengumpulkan ya, mengasosiasikan seperti itu. Jadi ketika kita punya 3 buah bilangan real di mana bilangan realnya adalah A, B, C ya. A, B, C itu adalah bilangan real. Ketika kita punya A ditambah B terus ditambah dengan C, itu akan sama dengan ketika A ditambah hasil penjumlahan B ditambah C, seperti itu. Jadi ada pengelompokan bilangan. Yang pertama itu adalah kita mengelompokkan A plus B terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan C, dan yang itu akan sama nilainya ketika kita menjumlahkan A ditambah dengan hasil penjumlahan B ditambah C, seperti itu. Itu namanya sifat asosiatif. Sama halnya dengan perkalian, perkalian juga memiliki sifat asosiatif, yaitu ketika A dikali B dikali dengan C itu akan sama dengan A dikali B kali C, seperti itu ya. Itu untuk yang sifat asosiatif. Nah, yang ketiga yaitu di sini terdapat 0. Jadi 0 itu adalah anggota bilangan real. Sedemikian sehingga 0 ditambah A ya, itu sama dengan A. Dan ketika A ditambah 0 juga akan sama dengan A. Jadi untuk semua A anggota bilangan real ini dinamakan sebagai eksistensi elemen 0 atau disebut sebagai identitas dari penjumlahan. Jadi identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Sementara kalau untuk di perkalian ya, identitas dari operasi perkalian itu adalah 1. Makanya di sini disebut sebagai eksistensi elemen unit 1, seperti itu. Jadi kalau penjumlahan itu 0, kalau perkalian itu 1. Jadi maksudnya identitas itu adalah ketika apapun bilangannya, ketika dioperasikan dengan bilangan itu, maka akan menghasilkan bilangan ketika misalnya kita punya bilangan C, misalnya kita operasikan dengan eksistensi elemen 0 itu, maka hasilnya adalah C. Jadi tetap bilangan itu sendiri ketika kita operasikan dengan eksistensi elemen 0 itu sendiri, atau kita operasikan dengan eksistensi elemen 1, seperti itu ya. Itu namanya identitas. Jadi identitas dari penjumlahan adalah 0, sementara identitas dari perkalian itu adalah 1, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah sifat keempat ya. Sifat keempat itu adalah inverse ya, inverse dari penjumlahan. Jadi inverse dari penjumlahan itu adalah eksistensi elemen negatif, atau inverse dari penjumlahan itu adalah negatif, bilangan negatif dari bilangan itu. Jadi ketika saya punya A anggota R dan saya punya negatif A anggota R, maka ketika negatif A ditambah dengan A itu akan menghasilkan identitas. Jadi elemen inverse dari suatu bilangan itu adalah ketika bilangan itu dijumlahkan hasilnya adalah 0. Jadi ketika bilangan itu dijumlahkan dengan suatu bilangan menghasilkan 0, maka suatu bilangan itu adalah inverse dari bilangan tersebut, seperti itu. Jadi inverse dari A itu adalah negatif A. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan 5, inverse dari 5 berapa? Jadi kita harus mencari bilangan yang apabila dijumlahkan dengan 5 itu hasilnya harus 0, seperti itu. Maka di situ inverse-nya adalah negatif 5. Sama halnya dengan perkalian. Nah, kalau perkalian itu adalah kalau misalnya kita untuk setiap A anggota bilangan real dengan A itu tidak sama dengan 0 ya. Karena di sini kan inverse adalah kebalikan yang akan menghasilkan elemen 1 atau elemen identitas. Jadi A dikali bilangan berapa sih yang hasilnya sama dengan 1? Ya, jadi A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Maka 1 per A itu sendiri adalah inverse dari perkalian, seperti itu.
Jadi inverse dari perkalian itu adalah 1 per A. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan 3, maka inverse perkalian, inverse dari 3 untuk operasi perkalian itu adalah 1 per 3, seperti itu. Nah, dan yang sifat di akhir ya, yang terakhir, sifat terakhirnya adalah sifat distribusi perkalian atas penjumlahan. Jadi ketika kita punya A dikali B ditambah C, itu sama saja dengan A dikali B ya, ditambah A dikali C ya. Dan ketika kita punya B ditambah C dikali A, maka sama saja dengan B dikali A ditambah C dikali A, di mana A, B, C itu anggota bilangan real. Makanya ini disebut sebagai sifat distributif perkalian atas penjumlahan. Seperti itu. Baik, jadi tadi kita udah membahas sifat-sifat umum dari operasi penjumlahan ataupun operasi perkalian ya, dari mulai sifat A1 sampai dengan D, sifat D ya. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema 1.1.1. Nah, teorema ini berhubungan dengan elemen 0 dan 1 ya, elemen 0 dan 1, dan juga terkait perkalian bilangan dengan 0, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu kita punya teorema pertama, jika Z itu adalah anggota R dan A juga anggota R atau bilangan real, dengan Z ditambah A itu sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Jadi ini yang pertama yang akan kita buktikan ya. Jadi di sini kita menggunakan teorema aksioma A3, A4 dan A2, serta menggunakan asumsi yang ada pada teorema itu, yaitu Z plus A sama dengan A, dan teorema A4. Nah, yang kita tahu Z ya, di sini kan Z itu sama dengan ya, Z itu sama dengan Z. Jadi Z itu ya sama dengan Z plus 0. Jadi kalau Z plus 0 ya Z gitu kan. Jadi kita mulai dari sini. Terus sama dengan ya, Z ditambah 0 itu kalau kita berdasarkan aksioma ya, aksioma yang tadi kan, A plus 0 plus A sama dengan A ya, atau A plus 0 sama dengan A. Jadi aksioma ini udah bisa digunakan seperti itu. Jadi tinggal kita gunakan saja. Berarti 0 itu bisa kita ganti dengan 0 itu ini menggunakan teorema A4, yaitu A plus min A sama dengan 0. Itu untuk yang teorema A4-nya, aksioma A4-nya ya. Terus nanti kita juga gunakan yang teorema aksioma A3, yaitu 0 plus A sama dengan A. Jadi di sini bisa kita tulis 0 itu A ditambah min A. Jadi A ditambah min A ini dari aksioma A4 ya, dari aksioma 4 sama dengan, jadi kan A plus min A itu aksioma 4. Setelah itu kita gunakan yang aksioma A2 ya, sifat asosiatif. Asosiatif apa? Di sini kan ini pengelompokan, jadi Z ditambah A plus min A. Itu bisa saja kita tulis Z ditambah A ditambah min A. Maka di sini bisa kita tulis Z plus A itu A dari teoremanya. Jadi ini bisa kita tulis A plus min A. A plus min A itu adalah 0.
Ini kembali lagi ke aksioma A4-nya. Jadi terbukti bahwa ketika Z plus A itu sama dengan A, maka Z itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi ini bagaimana cara kita membuktikan teorema 1.1 untuk bagian yang A. Jadi kita bisa menggunakan aksioma-aksioma yang ada atau sifat-sifat dari operasi biner yang sudah kita miliki tadi, seperti itu. Oke, yang kedua kita akan membuktikan bahwa jika U dan B tidak sama dengan 0 itu adalah elemen R, dengan U dikali B itu sama dengan B, maka U itu sama dengan 1 ya. Nih. Jadi di sini kita menggunakan aksioma M3, M4, M2 dan juga M4 seperti itu ya. Baik. Yang pertama yaitu kita punya U B sama dengan B ya. U B sama dengan B. Yang kita mau buktikan U itu sama dengan 1. Maka kita bisa memulainya dari M3 ya, dari teorema M3. Di teorema M3 itu dikatakan bahwa ketika U dikali dengan 1 maka menghasilkan U ya. Di aksioma U3 ini kita menggunakan M3. Nah, di aksioma M2 ya, M2 itu kan dituliskan bahwa A kali B kali C itu sama saja dengan A dikali B kali C. Jadi pengelompokan ya. Jadi kalau M2 itu kan A kali B kali C itu kan sama dengan A kali B kali C. Ini pengelompokan. Terus M3 itu U dikali U sama dengan U kali 1 atau kebalikannya ya. Atau kebalikannya itu U kali 1 sama dengan U. Terus di M2 M4 ya, M4 A dikali inverse-nya itu sama dengan 1 ya. M4 itu A kali inverse A itu sama dengan 1. Nah, ini dipakai di sini. Jadi 1 itu sama saja dengan A dikali 1 per A, karena kita di sini pakai B ya, pakai permisalannya B di teorema ini, maka kita bisa menggunakan 1 itu berarti U dikali B dikali 1 per B. Jadi B1 per B, B dikali 1 per B ini dari 1 tadi, dari yang ini ya, menggunakan aksioma 4 seperti itu. Nah, setelah itu di sini ini kan M4, baru kita menggunakan aksioma kedua. Di aksioma kedua itu kan pengelompokan kan, pengelompokan berarti U dikali B dikali 1 kali B. Nah, U dikali B ya, U kali B di soal itu, U kali B itu bukan di soal, di sini di teoremanya U kali B itu sama dengan B. Karena U kali B sama dengan B, maka di sini ditulis U kali B itu adalah B dikali 1 per B. B dikali 1 per B itu adalah 1. Kembali lagi ke teorema M4. Maka terbukti bahwa U itu sama dengan 1 ketika U dikali B itu sama dengan B gitu. Nah, untuk yang ketiga, karena yang teorema ketiga itu kan jika A anggota R maka A dikali 0 sama dengan 0. Di sini karena A ditambah ya. Di sini A ditambah A kali 0 itu sama dengan A dikali 1 ditambah A dikali 0 ya.
kan A itu kan sama saja dengan A dikali 1. Jadi A dikali 1. Jadi di sini A ditambah A kali 0 itu sama saja dengan A dikali 1 ditambah A kali 0. Jadi di sini bisa kita faktorkan jadi A1 ditambah 0. Maka A dikali 1 sama dengan A. Maka A kali 0 itu sama dengan 0. Seperti itu. Itu untuk yang C ya. Jadi teorema 1.1.1 tadi terbukti bahwa ketiga teorema itu berdasarkan bukti terbukti bahwa Z itu sama dengan 0 jika Z dan A anggota R dengan Z plus A sama dengan A. Terus jika U dan B tidak sama dengan 0 itu elemen R, dengan U kali B itu sama dengan B, maka U-nya sama dengan 1. Terus jika A itu anggota R, maka A dikali 0 itu adalah 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada teorema 1.1.2, di mana jika di sini kita punya A anggota R, maka dia berlaku negatif 1 dikali A itu sama dengan negatif A, negatif dikali negatif A itu sama dengan A, dan negatif 1 dikali dengan negatif 1 itu sama dengan 1. Itu di teorema 1.1.1. Nah, selanjutnya diberikan dua sifat penting dari operasi perkalian, yaitu sifat ketunggalan elemen inverse-nya ya, ketunggalan elemen inverse-nya, dan bahwa perkalian dua bilangan itu hasilnya 0 apabila salah satu faktornya adalah 0 ya. Nih, di teorema 1.1.3, jika A plus B itu sama dengan 0, maka B itu sama dengan min A. Oke, jika A plus B itu sama dengan 0, maka B itu sama dengan min A. Itu teorema 1.1.3 yang pertama. Nah, kalau kita ingin buktikan ya, di sini karena kan A plus B itu kan sama dengan 0, maka di sini A plus B sama dengan 0 jika dan hanya jika min A ya, min A ditambah A plus B. Oke, min A ditambah A plus B itu sama dengan min A plus 0. Jika kalau misalnya kita tambahkan min A ditambah A plus B, itu kan sama saja dengan min A ditambah 0. Karena apa? Karena A plus B nya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Berarti kita mulai dari sini. Selanjutnya, tadi kan di sini min A plus A plus B sama dengan 0. Sama dengan min A plus 0 ya. Nih, min A plus 0. Selanjutnya, ini kita kelompokkan. Jadi min A plus B sama dengan min A. Nih. Oke. Terus min A plus A, yang kita tahu kan min A plus A itu kan 0 kan? Ya, dari sifat A2 sama dengan A3, nanti ini menggunakan sifat A2 dan A3. Plus B. Jadi min A plus A itu kan 0 plus B, tetap B-nya. Min A sama dengan min A. Jadi 0 plus B kan B. Jadi B sama dengan min A. Jadi terbukti bahwa teorema 1.1.3, jika A plus B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan min A. Teorema
1.1.3 yang kedua, yaitu adalah jika A tidak sama dengan 0 dan B anggota R, sedemikian sehingga A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Jadi kan di sini dimulai dari A, B sama dengan 1. Kita akan membuktikan bahwa B itu sama dengan 1 per A. Kita mulai dari sini. A kali B sama dengan 1. Jika dan hanya jika 1 per A dikali A kali B itu sama dengan 1 per A kali 1. Jadi kedua ruasnya kita kali dengan 1 per A. Yang ini kedua ruas kita kali dengan 1 per A. 1 per A dikali A, ini pengelompokan ya. Jadi 1 per A dikali A dikali B sama dengan 1 per A kali 1 kan 1 per A. Oke. 1 per A kali A itu kan 1 di sifat sebelumnya ya. 1 per A dikali A itu 1 dikali B, jadi 1 per B sama dengan 1 per A. 1 dikali B itu B, maka B itu sama dengan 1 per A. Oke. Maka terbukti bahwa jika A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Oke, jadi untuk yang ketiga itu diketahui AB itu sama dengan 0 ya. Jadi teorema ketiga, jika AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan, ketika bilangan itu dikalikan dan hasilnya 0, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama itu apakah bilangan pertamanya 0 atau bilangan keduanya yang 0, itu maksudnya. Nah, kita mulai dari sini. Jadi A kali B sama dengan 0. Jadi semuanya kita kalikan dengan 1 per A ya. Jadi 1 per A dikali A kali B sama dengan 1 per A dikali 0. Jadi ini kita kelompokkan, jadi 1 per A dikali B, 1 per A dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi 1 per A dikali B sama dengan 0. 1 per A dikali A itu kan 1. Jadi B dikali 1 dikali B ya tetap B ya. Jadi sama dengan 0. Jadi B-nya sama dengan 0. Nah, kalau kalian ingin membuktikan dengan cara menunjukkan bahwa A-nya sama dengan 0 bisa. Tapi kita menggunakan perkalian kedua ruasnya menggunakan 1 per B. Sebagai contoh ya. Jadi A kali B sama dengan 0. Maka di sini kita kalikan dengan 1 per B. 1 per B kali A kali B sama dengan 1 per B kali 0. Di sini bisa kita kelompokkan 1 per B kali B, oke, dikali A sama dengan 0. 1 per B kali B itu 1 dikali A sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk menunjukkan bahwa A-nya sama dengan 0 gitu. Nah, di sini dikatakan, jadi tadi ketiga teorema tersebut udah terbukti ya, udah kita buktikan bahwa teorema tersebut benar gitu. Jadi bisa kita gunakan nantinya teorema-teorema tersebut ketika kita ingin mungkin membuktikan teorema-teorema lain seperti itu. Jadi teorema di atas menjelaskan beberapa sifat algebra sederhana dari sistem bilangan real. Beberapa akibat dari teorema tersebut nanti akan dijadikan sebagai bahan latihan soal di bagian terakhir nanti ya. Nah, di sini mungkin sedikit saya bahas mengenai operasi pengurangan, karena tadi yang kita bahas itu adalah terkait operasi biner untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini kita ke operasi pengurangan atau subtraction. Didefinisikan sebagai A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Jadi sebenarnya A dikurang B itu adalah menjumlahkan dengan inverse
ya, dengan inverse dari bilangan itu sendiri. Dengan inverse bilangan keduanya. Jadi kalau misalnya A dikurang B, maka kita menjumlahkan A dengan inverse-nya B, seperti itu. Untuk A dan B itu anggota bilangan real. Sama halnya dengan operasi pembagian atau division, itu ketika kita punya A dan B, B itu anggota real dengan B, karena di sini pasti syaratnya B itu tidak boleh sama dengan 0 karena pembagian. Jadi kita tidak disarankan membagi dengan bilangan 0 ya. Didefinisikan sebagai A dibagi B itu sama saja dengan A dikali dengan inverse dari B. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya A kali B cukup dituliskan dengan AB, dan penulisan A kuadrat itu untuk A dikali A, untuk A3 itu A kuadrat dikali A, dan selanjutnya ya. A pangkat 1 ya, A pangkat 1 itu A, dan jika A-nya tidak sama dengan 0, maka dapat ditulis A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi ini ketentuan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1, dan A pangkat min 1 itu adalah 1 per A ya. Jadi kalau misalnya terus ada A pangkat min N, yang harus kalian ketahui, A pangkat min N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi hal ini semuanya ya harus udah dipahami ya, udah dipahami. Misal kita diberikan A pangkat N plus 1, A pangkat N plus 1 itu artinya adalah A pangkat N dikali A, seperti itu. Jadi sifat-sifat eksponensial dan lain sebagainya itu sudah dikuasai sebagai dasar dari kita belajar terkait analisis real, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.